untuk membantu sang ayah. Ya, saya sih maunya sih Al tuh ngetop dengan sebuah karya ya. Maka dari itu saya lagi nyiapin dia sebuah single terbaru. Jadi jangan sampai dia ya kan setiap orang kan punya karismanya masing-masing ya. Ya memang karismanya Al memang karisma terkenal ya, mau diapain lagi. Aku sih sedang nyiapin. Sedang nyiapin restoran. Buat Al. Berantakan, nggak beraturan ya berarti itu kan melambangkan dari orangnya juga yang tidak bisa diatur gitu. Rumah aku rapi banget loh ya. Jadi Nanti kita akan lihat ya hasil karya dari Wenda kira-kira seperti apa ya. Oke baik, pokoknya pemirsa Seleb on Cam terima kasih. Doakan mudah-mudahan rumah ini bisa sesuai dengan rencana, selesainya. bisa segera pindah Amin. dan rezeki ada terus ya. Amin. Amin. Pokoknya terima kasih pemirsa Seleb on Cam, doakan terus ya. Bye-bye. Di tengah kasus hukum terhadap Aki J, putra ketiganya dari Maya Estianty yang tengah berjalan dan memasuki masa persidangan, musisi Ahmad Dhani rupanya tengah gencar mengumpulkan pundi-pundi rupiah lewat kegiatan berbisnis. Salah satunya lewat 30 cabang karaoke yang telah dibukanya di berbagai daerah di Indonesia. Dan kemarin, Dhani pun menggelar acara grand opening salah satu cabang karaoke-nya di Jakarta Pusat. Maka inilah suasana saat acara grand opening usaha Dhani yang dihadiri juga oleh Mulan Jamila, Safia, ketiga jagoan Dhani hingga pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty. Ya aku kan mensupport, kita berdua mensupport karena waktu pembukaan yang di Malang pun Dhani juga datang. Terus tanggal 19 ini juga kita lagi meresmikan 5 lounge di Malang, juga Dhani sama Al Ghazali datang. Resmi membuka cabang karaoke yang ada di Jakarta Pusat kemarin sesuai janjinya. Dhani pun memberikan asuransi pendidikan sebesar 200 juta rupiah kepada salah satu keluarga korban kecelakaan yang melibatkan nama Aki J sebagai tersangka. Lalu, apa kata keluarga korban yang menerima asuransi pendidikan dari Dhani? Benarkah jika mereka sempat diselimuti perasaan was-was akan melesetnya janji Dhani dikarenakan sempat tersiar kabar jika Ahmad Dhani tengah mengalami masa paceklik ekonomi? Ide Masterpiece ini udah dimulai Januari 2013. Dimulai Januari 2013. Jadi ya karena kebetulan ada tragedi IQG di bulan Oktober. Jadi ya rencananya kita setiap cabang dimulai dari cabang ini akan kita berikan asuransi pendidikan kepada seluruh korban, sehingga untuk korban yang lain jangan iri karena ya mungkin Mbak Foni kan anak-anaknya udah banyak ya, paling banyak mungkin ya, dan paling mendekati untuk mau SMA, kuliah gitu ya. Beberapa yang lain kan masih kecil ya. Yang paling membutuhkan asuransi pendidikan itu Mbak Foni. Nanti cabang berikutnya kita rencana di mana? Berikutnya Cibinong. Nah, cabang Cibinong mungkin teman-teman bisa datang juga. Nanti di situ kita akan kasih kepada salah satu keluarga lagi asuransi pendidikan lagi. Saya kemarin diundang sama pihak manajemen Mas Dhani untuk datang ke Sarina sini, katanya mau memberikan sumbangan, dan itu pun dalam bentuk asuransi. Saya baru tahu sekarang. Belum jelasnya gimana, saya belum tanya sama Mas Dhani. Senang lah, senang soalnya kan masalah pendidikan ya, pendidikan anak saya. Kebetulan kan anak saya masih kecil.
dalam jangka panjang ya saya bersyukur banget kalau Mas Dhani sampai memperhatikan seperti itu. Berapa anak? 3 anak. Tadi nggak disebutin kan Pak? 200 juta. Tunggu 3 anak. Anaknya sekolahnya maksudnya jenjang. Yang 1 SMA, 1 SMP, 1 SD. Tentunya asuransi pendidikan itu kita bayarkan untuk asuransi pendidikan. Saya besarnya juga nggak tahu nanti Mas siapa yang ini, pokoknya yang jelas ya asuransi pendidikan ya tentunya menjamin pendidikan yang diasuransikan untuk bisa sampai sekolah yang apa? 200 juta. Nilainya 200 juta. Meskipun uang yang diberikan dalam bentuk asuransi, setidaknya inilah janji ayah Aki J perihal ucapannya yang akan menyekolahkan anak-anak almarhum Komarudin sudah bisa ia penuhi. Dan yang menjadi pertanyaannya, mengapa baru keluarga almarhum Komarudin yang menerima biaya santunan tersebut? Lantas bagaimana dengan korban yang lainnya? Benarkah 12 cabang usaha karaoke Dhani lainnya di Indonesia siap didedikasikan Dhani untuk keluarga para korban yang tengah menanti janji manisnya? Ya, bertahap. Ya paling semuanya dalam tahun ini lah, dalam tahun 2014 ini lah. Yang jelas tahun ini insya Allah kita akan melakukan grand opening 30 cabang. Insya Allah ya, insya Allah. 2014 ini kita akan grand opening 30 cabang. Sehingga ya di cabang yang ke-13 ya udah selesai semua untuk urusan asuransi pendidikan kepada semua korban. Kalau semuanya niatannya untuk baik, kenapa nggak pas? Ya bagus kalau Mas Dhani punya niat Kalau seperti itu. niatannya seperti itu ya harus kita dukung. Ini bagian dari usaha Mas Dhani untuk meringankan beban dia juga. Wake up everyone, how can you sleep at a time like Dhani memang menempuh berbagai cara untuk bertanggung jawab kepada para korban kecelakaan yang melibatkan Aki J. Selain telah memberi bantuan sejak terjadinya kecelakaan, Dhani pun masih terus berusaha untuk membantu para korban hingga sekarang. Lalu benarkah untuk memenuhi janjinya itu, Dhani didukung juga oleh anak-anaknya Al, El, dan Dul? Benarkah si sulung Al siap membantu usaha bisnis Dhani, terutama untuk merealisasikan janji-janji Dhani guna membantu para korban kecelakaan yang disebabkan Aki J? Tapi mungkin ada program yang akan kita lakukan di karaoke ini ya, karena ada ini ya nanti rencananya akan kita lakukan di karaoke Masterpiece yang lain, yaitu kita membuat program karaoke bersama Al Ghazali. Nah, itu program pertama kita. Betul. Nah, itu program pertama. Ya Al sih mau-mau aja bapaknya yang nyuruh kan. Hah? Ya maksudnya nanti L yang berikutnya, Dul yang berikutnya gitu. Ya kita bikin program yang kira-kira nggak ada di karaoke lain kan. Nanti juga bisa karaoke bersama Mulan Jamila ya kan. Karaoke bersama Dewi Mahadewi. Bisa juga karaoke bersama Sarini. Bahu-membahu antara ayah dan anak saling membantu dalam usaha bisnis baru. Bukan tidak mungkin Dhani akan meraup pundi-pundi emas yang tidak sedikit. Apalagi sosok Al yang sangat digilai para wanita saat ini tampaknya akan menjadi magnet baru dalam usaha Dhani. Tapi benarkah Al Ghazali pun siap bekerja mati-matian di bidang musik dan bisnis untuk membantu sang ayah? Ya saya sih maunya sih Al tuh ngetop dengan sebuah karya ya. Maka dari itu saya lagi nyiapin dia sebuah single terbaru. Jadi jangan sampai dia kan setiap orang kan punya karismanya masing-masing ya. Ya memang karismanya Al memang karisma terkenal ya, mau diapain lagi. Aku sih sedang nyiapin. Sedang nyiapin restoran. Tapi kalau saya lihat di sini lama-lama kakak saya tuh lebih mementingkan Seruni. Seruni kalau dibilang kan cuma ipar. Pendek banget pikiran dia. pikirannya terlalu cetek. Kisruh dalam keluarga besar penyanyi dangdut Bahar rupanya semakin memanas saja. Pasca Dewinta Bahar memutuskan untuk melepas nama Bahar yang selama ini merupakan nama kebanggaan dari keluarga besarnya, kemarin kepada seleb on cam, Dewinta kembali mengeluarkan unek-unek di dalam hatinya perihal keputusannya itu.
Ada apa sebenarnya di balik keputusan Dewinta melepas identitas nama Bahar? Benarkah semua itu berawal dari rasa sakit hati Dewinta terhadap seruni Bahar yang sebetulnya hanya